Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kawan. Salam sehat ya untuk kita semua. Untuk Anda yang selalu bersama Suara Surabaya. Dan pagi ini Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Dan pagi ini kawan, saya tidak sendirian. Alhamdulillah sudah ada di hadapan kita semua Ustadz Umar Jaini. Beliau pimpinan Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahagia ya Ustadz? Alhamdulillah. Selalulah bahagia ya. Selalu ya. Pasti Ustadz Umar ini membawa kabar-kabar yang bahagia. Mungkin diawali dengan memberi begitu Ustadz. Betul ya. Memberi itu akhirnya memunculkan rasa bahagia. Seperti itu Ustadz katanya. Iya. Nah itu seperti apa jelasnya dan bagaimana kita mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari? Monggo Ustadz Umar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu. Pagi hari ini kita berdiskusi satu hal yang sangat penting menurut saya dan menarik, yaitu aktivitas memberi dan bahagia. Jadi gimana kira-kira ya hubungannya memberi kok tambah bahagia itu? Nggak malah kelong Ustadz. Lah ya itu. Iya, memberi dan rasa bahagia. Menarik sekali, saya kira ini saya sangat penting menurut saya. Ini ada satu artikel yang cukup bagus yang ditulis oleh seorang dokter. Dia dokter, namanya Dr. Badrul Munir dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Itu tulisan beliau, artikelnya sangat bagus. Dia mencoba mengkaitkan bagaimana memberi itu memunculkan rasa bahagia itu dalam penelitian kaitannya dengan ilmu neurologi, ilmu otak gitu kan. Iya. Jadi dari tulisan sana itu ada beberapa saya sempat mencoba mensarikan dari tulisan beliau. Nah, ada seorang peneliti ilmuwan namanya James Old dan Peter Milner itu sekitar tahun 1950 menemukan dari hasil penelitiannya itu ada area bahagia di otak yang diberi nama dengan ini istilah kedokteran ya, saya kurang bisa fasih untuk melafalkan ini. Diberi nama dengan nucleus accumbens dan ventral striatum. Ya mohon maaf kalau salah itu ya, ini istilah kedokteran ya. Yang intinya bahwa ada di dalam otak itu daerah khusus ya daerah bahagia namanya, yang jika ditandai dengan adanya aktivitas listrik, seseorang akan merasakan bahagia. Atau sebaliknya, bila daerah itu tidak aktif, seseorang akan terlihat sedih atau depresi. Jadi gitu katanya di otak itu ada sebagian gitu, enggak tahu di mana tempatnya. Itu kalau ada gambarnya sih bagus ya. Jadi di situ ada aktivitas listrik. Jika itu ada aktivitas listrik, maka otak itu menunjukkan rasa bahagia. Tapi jika tidak ada aktivitas itu, maka otak itu menunjukkan seseorang itu dalam keadaan sedih atau depresi. Itu hasil penelitian dari James Old dan Peter Milner. Nah, kemudian juga ada penelitian yang lebih mutakhir lagi, yaitu menggunakan alat teknologi canggih. Jadi ini berbasis alat teknologi canggih, yaitu penelitian menggunakan alat teknologi kedokteran modern yang disebut dengan MRI fungsional, yaitu magnetic resonance imaging, yaitu merupakan alat deteksi kerja otak. Ini para dokter yang tahu ini ya, tapi ini tulisan dari seorang ahli, dari dokter ahli neurologi memang. Nah, alat ini mampu mendeteksi pola kerja otak, termasuk pola kerja pusat area bahagia. Ini tadi itu. Jadi alat ini memang untuk keseluruhan otak ya, termasuk juga alat yang daerah bahagia tadi.
Jadi alat ini bisa mendeteksi seseorang. Jadi Mbak Ayu hari ini dalam keadaan bagaimana gitu, sedih apa enggak itu tahu alat ini. Oh, gitu. Tapi bisa ditebak. Kalau sudah tanggal 25 ke atas biasanya Kayaknya dialami semua ya Ustaz Umar. Wah, terdeteksi duluan bisa kalau terdeteksi. tanggal. Ya, dengan pemeriksaan ini seseorang akan terdeteksi sedang dalam keadaan bahagia, sedih, atau bahkan dalam keadaan depresi. Ini alat MRI tadi itu. Iya. MRI fungsional. Nah, penelitiannya yaitu dengan menggunakan alat MRI tadi tentang pengaruh berbagi untuk sesama terhadap rasa bahagia. Jadi penelitiannya yang menggunakan alat itu bagaimana pengaruh berbagi untuk sesama terhadap rasa bahagia. Tentu berbagi di sini secara universal ya, bukan hanya untuk Islam saja, tapi berbagi secara umum manusia itu. Jadi bagaimana berbagi itu hubungannya dengan rasa bahagia. Diteliti dengan alat modern yang namanya MRI itu. Nah, penelitiannya begini, ada sekelompok, jadi orang itu dikumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan dalam jumlah sekian, saya tidak tahu di situ tidak disebutkan, yang jelas itu kelompok besar ya, ada kelompok besar yang kemudian dari kelompok besar itu dibagi lagi menjadi kelompok kecil, menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, apa tindakannya? Tindakannya semua orang ya dalam kelompok besar tadi itu, semua orang diberi uang dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi semua diberi dengan jumlah uang yang cukup banyak. Tidak disebutkan berapa banyaknya, tapi kira-kira 5 juta lah kira-kira begitu ya. Setiap orang dikasih uang yang dalam jumlah yang cukup banyak. Itu bahagia Ustaz Umar. Nah, nah, kemudian yang kelompok 2 dikasih juga uang dalam jumlah yang cukup banyak yang sama tadi itu. Cuman bedanya begini. Yang kelompok 1 itu uang yang diberi itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang untuk kelompok 2 setelah diberi uang itu juga diberikan kepada orang lain. Jadi dia juga berbagi gitu. Nah, jadi itu tindakannya. Saya ulangi Mbak Ayu. Jadi semua orang dikasih uang dalam jumlah cukup banyak. Ya, contohnya 5 juta lah ya tadi saya contohkan. Nah, kemudian kelompok yang 1 hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan yang kelompok yang kedua setelah dapat uang juga diberikan pada orang lain. Nah, gimana hasil penelitiannya? Analisis penelitiannya. Nah, semua orang atau subjek yang diberi uang saat mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak, dia merasa bahagia. Ya, seneng nih kerjanya mestinya ya. Nah, hal itu dibuktikan. Nah, buktinya apa? Dibuktikan dengan meningkatnya aktivitas pusat bahagia di otak yang menggambarkan banyaknya sekresi neurotransmitternya. Jadi ada itu tadi, alat ini bisa menunjukkan ketika orang ini bahagia, ternyata di bagian bahagia otak itu menunjukkan ada sekresi neurotransmitternya, yaitu proses mengeluarkan hasil kelenjar atau sel yang aktif. Itu analisisnya seperti itu. Itu kelompok yang pertama. Nah, bagaimana kelompok yang kedua? Pada pemeriksaan MRI kelompok 2 terdapat perbedaan yang bermakna. Kelompok yang membelanjakan uang untuk membantu orang lain yang didapat lagi tadi itu, aktivitas otak yang pusat bahagia jauh lebih tinggi dibanding kelompok subjek yang membelanjakan uang untuk dirinya sendiri. Bahkan rata-rata aktivitas listrik saat membantu sesama lebih tinggi daripada saat pertama menerima uang. Nah, ini hasil analisis penelitiannya yang kelompok 2 tadi itu. Yang kelompok 2 yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Ternyata ketika menerima pertama tadi itu aktivitas otaknya tinggi. Aktivitas listriknya tadi itu. Nah,
ternyata begitu diberikan kepada orang lain, itu rata-rata mereka aktivitas listriknya itu saat membantu itu semakin tinggi, lebih tinggi. Itu analisis dari alat yang canggih itu. Masya Allah. Sekali lagi, ini secara umum lah ya, memberi secara umum, berbagi secara umum, secara universal. Kesimpulannya apa? Nah, ternyata kesimpulannya salah satu cara untuk mendapatkan rasa bahagia adalah dengan sering berbagi sesama manusia. Kalau bahasa kita yaitu sodako. Jadi sodako itu ternyata bisa menumbuhkan rasa bahagia. Pembiasaan memberi atau sodako ditinjau dari teori neuroplastisitas sangat konstruktif. Yaitu neuroplastisitas adalah proses pembentukan sirkuit, anatomi, dan fungsi sel otak atau neuron sesuai dengan stimulus yang masuk dalam otak. Bila stimulus baik, neuroplastisitas tadi itu akan positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, membiasakan memberi atau bersodako menjadi stimulus positif untuk neuroplastisitas yang akan membentuk jutaan siap, yaitu tempat komunikasi antar sel otak, sehingga terbentuklah sinap sodako atau memberi. Bila sinap ini terus terbentuk setiap hari karena rajin membiasakan sodako, sinap sodako akan bersifat permanen dan seseorang akan terbiasa sodako. Bahkan bila seseorang tidak bersodako, otak akan protes karena sinap permanen akan mengirim sinyal ke otak agar segera bersodako. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan akhlak yang baik itu. Akhlak itu kan perbuatan yang spontanitas dilakukan karena apa? Karena kebiasaan. Jadi lah nggak melakukan sesuatu yang baik itu rasanya nggak enak gitu. Nah ternyata otak itu begitu. Otak itu kalau dirangsang sering dengan melakukan sodako, itu ketika sudah menjadi habit, kebiasaan, ketika tidak bersodako, itu ada sesuatu yang rasa hilang gitu. Apa yo? Apa ya? Jadi ternyata sodako itu, memberi itu bisa menumbuhkan rasa bahagia. Nah, maka efek jangka panjang dari proses membahagian dan menyehatkan itu dari sisi kesehatan, efek neurotransmitter bahagia akan mempengaruhi kerja otak lainnya. Kerja saraf otak akan lebih stabil dan seimbang. Akibatnya akan berpengaruh positif terhadap kerja semua organ penting tubuh seperti tekanan darah, tidak mudah naik turun. Tadi Mbak Ayu bilang kan ya, berarti penyakit itu kalau kita penyakit berarti kita kurang kontrol. Ya kalau di sini lihat ini berarti iya gitu kan ya, kurang kontrol. Nah ternyata kalau otak kontrol kita itu bagus, maka tekanan darah akan bisa bekerja dengan normal. Irama dan kerja jantung lebih teratur dan optimal. Fungsi ginjal baik dan mencegah kelainan disfungsi sel pembuluh darah yang merupakan cikal bakal dari penyakit berbahaya seperti stroke, jantung koroner, gagal ginjal, dan lainnya. Masya Allah. Itulah sisi perspektif lain memberi ditinjau dari ilmu neurologi, ternyata sangat korelasi antara memberi dan rasa bahagia. Jadi bahagia, jika ingin bahagia maka sering-seringlah memberi. Dengan memberi bahagia, dengan bahagia maka akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi organ tubuh. Nah itu juga sejalan dengan yang disampaikan oleh guru besar UNER, Pak Dr. Nasruddin. Beliau juga mengatakan, beliau ini guru besar dan ketua Indonesia State University Hospital Association. Orang top lah ya dalam bidang kesehatan itu. Beliau mengatakan ketenangan akan membawa kekebalan tubuh manusia.
dalam posisi stabil sehingga punya daya tangkal untuk menghadapi virus apapun. Masya Allah. Jadi ternyata sangat korelasi antara berbagi, kemudian bahagia, bahagia kemudian menumbuhkan imunitas tubuh. Sementara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 1400 tahun silam menyampaikan bahwa sedekah itu perisai, penangkal bala, penangkal penyakit, dan seterusnya. Maka kalau kita hubungkan dengan ini tadi, ini kan belum, Rasulullah kan menyampaikan itu, beliau bukan berdasarkan saintifik ya, tapi ternyata saintifik sangat mendukung. Ternyata kalau bersedekah itu, senang bersedekah itu akan menjadi tameng kesehatan, tameng bala dan seterusnya. Kalau kita hubungkan, oh ternyata benar gitu kan ya dari sisi saintifiknya. Bahkan Rasulullah yang namanya sedekah itu tidak mesti berbentuk materi, tidak bentuk uang, tidak selalu. Kan memang selalu yang yang sering bimbang itu, campur itu pemahamannya kan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat dan infak itu bentuknya materi. Kalau zakat bentuknya materi tapi ada batas-batasnya, ada batas waktu dan ada batas nominalnya. Kalau infak itu sifatnya materi, tidak ada batas waktu, kapan saja boleh. Sedekah itu ketiga-tiganya pemberian ya, sedekah itu juga pemberian. Zakat, infak, sedekah itu pemberian. Yang tadi itu ada syarat-syaratnya, tapi yang sedekah itu pemberian yang sifatnya tidak mesti materi. Senyum, kata Rasulullah, itu sedekah. Menyingkirkan benda-benda yang membahayakan di jalan itu sedekah. Menolong orang lain sedekah. Jadi yo materinya dikasihkan, kemudian yang non materi juga dilakukan, Masya Allah berlipat-lipat itu ya, kira-kira tenangnya di hati. Masya Allah, begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita memberi sedekah itu secara saintifik sangat korelatif dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz Umar Jaini mengingatkan kita ya, kalau memberi itu akan memunculkan rasa bahagia. Ternyata itu juga dibuktikan dengan penelitian. Semoga kita juga menjadi umat yang kalau nggak memberi itu ada yang kurang begitu ya Ustadz Umar betul. Ya. Ada sesuatu yang hilang iya, something wrong. Something wrong. Kawan, terima kasih juga untuk Anda yang selalu menyimak Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.